Nah, part of speech sendiri itu terdiri dari 8. Yang pertama itu adalah noun atau kata benda, kemudian pronoun atau kata ganti orang atau kata ganti benda, kemudian yang ketiga ada verb, kata kerja, kalian pasti udah tahu ketiga jenis ini. Kemudian yang keempat ada adjective atau kata sifat, yang kelima adalah adverb atau kata keterangan, yang keenam adalah preposition atau kata depan, yang ketujuh ada conjunction atau kata penghubung, dan yang kedelapan adalah interjection. Interjection itu merupakan ungkapan emosi di dalam berbahasa Inggris. Nah, sekarang kita mau teliti satu-satu apa sih yang termasuk noun, pronoun, verb, adjective, dan lain-lain. Dan mungkin kalian udah tahu pastinya apa aja yang termasuk ke dalam jenis part of speech ini, tetapi kita telah lebih jauh lagi sebelum kita masuk ke bagian mendalam dari setiap part of speech ini. Nah, yang pertama adalah noun ataupun kata benda. Jadi noun ini merupakan bagian yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, maupun konsep abstrak ataupun jenis-jenis lainnya. Macam-macam noun itu kalian pasti udah tahu, kayak book, buku, table, bag, car, air, dan lain-lain. Jadi kata benda di sini itu baik kata benda yang ada wujudnya maupun kata benda yang nggak ada wujudnya, kayak book. Buku itu kan ada wujudnya, kita bisa ngelihat. Sedangkan kayak air, udara, itu wujudnya nggak bisa kita lihat, tetapi itu merupakan kata benda juga. Nah, nama orang kayak misalnya kalau misalnya gue sebutin kata Maya itu kan ada orangnya. Nah, dia itu juga merupakan benda hidup. Jadi ada benda hidup, benda mati, ada benda yang berwujud, dan ada benda yang nggak berwujud. Nah, contohnya adalah your book is on the table. Nah, di sini ada dua kata benda. Pertama ada kata your book, kemudian yang kedua ada kata table. Jadi yang satunya sebagai subjek dan yang satunya lagi sebagai keterangan tempat. Kemudian contoh yang kedua, I borrow your bag. Saya meminjam tasmu. Sebenarnya I di sini juga sebagai kata benda saya, tetapi dia lebih ke kata ganti ataupun pronoun sebenarnya kata I itu. Dan di sini lebih jelasnya lagi yang kelihatan kata benda itu adalah kata bag yang dia itu di sini berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Jadi noun atau kata benda itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa juga berfungsi sebagai objek. Dan materi lebih jauh mengenai noun ini pasti kalian udah tahu kata-kata yang termasuk countable noun, uncountable noun. Nanti kita akan pelajarin lebih jauh mengenai jenis-jenis kata benda. Kemudian contoh yang ketiga adalah I am interested in reading history books. Jadi di sini kata books merupakan kata benda yang jamak. Kemudian kita masuk ke part of speech yang kedua, yaitu pronoun. Pronoun itu biasanya digunakan untuk menggantikan noun. Seperti yang kalian udah tahu, pasti pronoun itu merupakan kata ganti. Jadi part of speech ini itu bermanfaat untuk menghindari pengulangan ataupun repetisi penggunaan noun, penggunaan subjek, penggunaan objek kayak gitu. Contohnya I, you, she, he, these, those, dan lain-lain. Kalian pasti udah belajar ini. Nah, bagi kalian yang belum belajar tentang pronoun, mungkin kalian bisa nonton lagi video mengenai penggunaan to be dan pronoun. Kalian bisa langsung cek linknya di sebelah kanan atas ini, atau linknya juga bakal aku taruh di description box yang ada di bawah. Nah, contoh-contohnya itu, contohnya nih, I bought you some snacks. It is on the table. Nah, kata it ini merupakan pronoun atau kata ganti dari kata snacks. Jadi kita tidak perlu mengulangi kata snack ini di kalimat yang berikutnya. Itulah kenapa kata it ini merupakan kata ganti benda atau kata ganti objek snacks yang ada di depan. Jadi kita tidak perlu mengulangi kata snack ini di kalimat yang di belakang. Nah, itulah fungsi dari pronoun atau kata ganti. Kemudian contoh yang kedua, my friend George is a doctor. He lives in Jakarta. Nah, kata he ini menggantikan kata George. Dia juga menggantikan kata my friend. Dia juga sebenarnya menggantikan kata a doctor. Jadi kata he, dia ini itu menggantikan orang yang bernama George yang dia itu merupakan teman saya. Jadi untuk kalimat selanjutnya kita tidak usah mengulangi namanya lagi atau mengulangi kata temanku lagi atau my friend lagi di kalimat berikutnya. Kita cukup menuliskan kata he atau dia sebagai kata ganti sehingga kita menghindari yang namanya pengulangan kata. Kemudian kita masuk ke jenis part of speech yang ketiga. Ini merupakan kata kerja atau verb. Nah, part of speech ini itu biasanya digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek. Jadi subjek itu kan seperti gue jelasin di video sebelumnya, subjek itu adalah yang mengerjakan sesuatu. Sedangkan objek itu yang
dikenai sesuatu. Jadi menunjukkan tindakan dari subjek dan menunjukkan suatu peristiwa ataupun suatu keadaan. Nah, ada beberapa macam verb. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan gue bisa bikin videonya, dan semua video yang terkait part of speech ini pastinya kalau gue udah buat videonya, pasti linknya gue taruh di description box yang ada di bawah. Nah, contoh dari kata-kata kerja itu contohnya adalah work, hit, walk, touch, write, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I hit you with that spoon. Saya memukulmu dengan sendok itu. Saya sebagai subjek, hit itu sebagai verb atau kata kerja atau predikat, you itu merupakan objeknya. Ingat, kalimat lengkap pasti terdiri dari subjek, predikat, dan juga objek. Dan kalimat itu tidak akan sempurna apabila tidak ada kata kerja di dalamnya. Contoh yang kedua adalah do not touch me. Jangan sentuh saya. Jadi kata kerjanya di sini adalah touch, menyentuh. Kemudian kita masuk ke part of speech selanjutnya, yaitu adalah adjektif atau kata sifat. Nah, kayaknya gue udah pernah jelasin di video-video sebelumnya tentang adjektif ini. Jadi adjektif ini biasanya itu digunakan untuk menerangkan ataupun menjelaskan kata benda ataupun noun atau juga pronoun. Pronoun itu kan sebenarnya merupakan kata benda, tetapi dia itu merupakan kata ganti dari benda yang dia gantikan. Jadi otomatis adjektif ini juga menerangkan pronoun. Nah, gue kayaknya udah jelasin kalau nggak salah di materi derivatif tentang hubungan antara adjektif, adverb, noun, dan juga verb. Nah, contoh dari kata adjektif ini adalah beautiful, cantik, good, bad, expensive, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Lalisa is a beautiful girl. Jadi, kata adjektif ini pasti selalu melekat dengan kata benda. Kemudian, contoh kalimat yang kedua adalah I can't buy an expensive car. Saya tidak bisa atau tidak dapat membeli sebuah mobil yang mahal. Nah, kata expensive ini merupakan kata sifat yang menjelaskan kata benda car atau mobil. Jadi letaknya expensive berada di depan kata bendanya. Kemudian kita masuk ke part of speech yang selanjutnya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, part of speech atau adverb ini biasanya digunakan untuk menerangkan verb, adjektif, maupun adverb lain. Nah, sebenarnya macam-macam adverb itu ada beberapa. Ini ada adverb of time, ada adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, sama adverb of focus. Nanti mungkin kita akan buat ataupun pelajari di suatu video mengenai pembahasan mengenai adverb ini. Nah, contohnya ini kita langsung masuk aja ke contoh-contohnya yang termasuk adverb. Nah, ada yesterday, quickly, very, always, dan lain-lain. Nah, yesterday pasti kalian udah tahu, dia pasti masuk adverb of time. Sedangkan quickly itu masuk adverb of manner, very itu merupakan adverb of degree, always itu merupakan adverb of frequency. Nah, mungkin nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi mengenai kata keterangan ini. Nah, kemarin gue tuh sempat bilang kalau adverb itu kebanyakan yang berakhiran ly. Nah, sebenarnya memang yang paling sering digunakan kata keterangan itu selain kata adverb of time itu adalah kata adverb of manner alias yang berakhiran ly. Jadi pada umumnya kita mengkategorikan atau mencirikan adverb itu adalah yang berakhiran ly, tetapi tidak selamanya adverb itu akan berakhiran ly. Nah, contohnya itu ada pertama, they met by chance yesterday. Nah, kata yesterday ini merupakan kata keterangan waktu. Kemudian, contoh yang selanjutnya adalah the toaster will automatically turn off. Jadi, pemanggang roti itu secara otomatis mati. Jadi, automatically itu merupakan kata keterangan. Selanjutnya kita masuk ke part of speech yang ke-6, yaitu preposition ataupun kata depan. Nah, nanti gue juga bakal buat materi tersendiri tentang preposition ataupun kata depan. Jadi di sini gue bakal jelasin mengenai ciri-ciri atau pengenalan aja dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan preposition itu. Seperti yang kalian tahu, preposition adalah kata depan. Jadi part of speech ini biasanya dikombinasikan dengan noun, kata benda ataupun pronoun, kata ganti benda, untuk membentuk frase yang menerangkan verb, noun, ataupun adjektif. Kalian udah tahu dong frase itu yang mana, sebelumnya gue udah pernah jelasin di video materi yang sebelumnya. Kalau kalian nyimak video-video gue yang sebelumnya, pasti kalian udah ngerti perbedaan antara kata, frase, klausa, dan kalimat.
Nah, contoh-contohnya sendiri itu ada kata in, at, on, by, of, dan lain-lain. Nah, contohnya, I put the book on the table. Saya meletakkan buku di atas meja. Nah, kata on atau kata di atas meja, di atas, itu merupakan kata depan atau kata preposisi. Kemudian yang kedua adalah I passed my holidays at Puncak. Saya melewatkan atau menghabiskan liburan saya di Puncak. At Puncak. Jadi at itu merupakan kata depan ataupun preposition. Nah, kita masuk ke part of speech yang ketujuh, yaitu conjunction ataupun kata penghubung atau kata sambung. Nah, biasanya conjunction ini itu digunakan untuk menghubungkan dua kata atau dua frase ataupun dua klausa, ataupun bahkan menghubungkan antara paragraf. Kata ini biasanya terbagi menjadi beberapa jenis, ada coordinate conjunction dan lain-lain. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut mengenai conjunction. Nah, untuk jenisnya sendiri gue kasih contohnya itu kayak berupa and, dan, but, both, although, dan lain-lain. Nah, mungkin kemarin kita udah agak belajar sedikit mengenai penggunaan conjunction dalam materi elliptical construction. Jadi bagian kalian yang belum nonton materi mengenai elliptical construction, langsung aja ke link yang ada di atas kanan ini. Dan juga linknya bakal gue taruh juga di description box yang ada di bawah. Nah, sekarang kita masuk aja dulu ke contohnya biar lebih jelas, ataupun kalian lebih tahu lah tentang yang mana sih penggunaan dari kata sambung atau kata penghubung ini. Contohnya adalah I like the car, but I don't have enough money to buy it. Nah, I like the car dan I don't have enough money to buy it itu merupakan klausa ya. Jadi di sini kata but atau tapi ini dia menghubungkan dua klausa. Kemudian contoh yang kedua adalah I love Mita and Brenda. Saya mencintai Mita dan Brenda. Maruk banget ya. Jadi kata and di sini dia menghubungkan antara dua kata. Jadi dia menghubungkan di antara dua kata. Jadi seperti yang gue bilang tadi, conjunction atau kata hubung ini bisa menghubungkan antara dua kata, dua frase, dua klausa, bahkan dua paragraf. Selanjutnya kita masuk ke jenis part of speech yang terakhir, yaitu interjection. Nah, interjection ini biasanya merupakan ucapan yang digunakan untuk mengungkapkan emosi dari seseorang, untuk menyuruh ataupun untuk mengungkapkan kegembiraan, kesedihan, kayak gitu. Jadi itu merupakan ucapan pendek. Pasti kalian sebenarnya udah tahu deh. Kalau misalnya gue ucapin kayak gini, mungkin kalian masih belum mengerti apa-apa aja, tapi kalau gue kasih contohnya pasti kalian bilang, oh ternyata yang itu yang dibilang atau dinamai dengan interjection. Jadi contoh dari interjection ataupun kata seru atau ungkapan ini itu adalah kayak oops, hooray, bravo, dan lain-lain kayak gitu. Nah, contohnya kayak bravo, you got an A+. Jadi kata bravo itu merupakan ungkapan emosi dari seseorang. Kayak dia itu menyatakan bahwa seseorang yang lain ataupun dirinya sendiri itu telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa ataupun sangat istimewa. Jadi dia mengungkapkannya dengan kata bravo. Kemudian contoh yang kedua ada kata hooray, we're going on holidays. Jadi kata hooray, how to pronounce it? Hooray di sini itu mengungkapkan rasa senang atau kegembiraan seseorang karena dia ataupun mereka akan pergi liburan. Jadi interjection itu merupakan ucapan singkat yang diungkapkan seseorang untuk mengekspresikan emosi mereka. Nah, itu aja pengenalan mengenai ke-8 jenis dari part of speech ini. Semoga kalian udah ada gambaran mengenai kita bakal belajar apa-apa aja sih nanti di dalam grammar ataupun di dalam materi bahasa